ya. So make it clear what is different between simple present, present continuous, and present perfect tense. Kalau tadi simple present adalah kalimat yang kita pakai ketika akan mengatakan sesuatu yang terjadi saat ini. Habitual action, kejadian sehari-hari kita, dan juga sesuatu yang fakta begitu ya. Kalau present continuous adalah tenses yang digunakan ketika kita akan mengatakan sesuatu yang sedang terjadi, yang kalian lakukan dan sedang terjadi saat ini. Ya, dan untuk perfect tense, apa itu? Kalau untuk perfect tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk melakukan atau mengekspresikan kegiatan yang barusan saja dilakukan atau yang sudah terjadi, sudah ya, dan masih dalam ruang lingkup waktu sekarang ya, bukan di masa lalu. Kalau di masa lalu nanti kita ada tenses past tense, tapi kalau di present perfect tense itu yang sebenarnya masih berlangsung, tapi sudah begitu ya. For examples, you will say something to your friend like this. Saya sudah makan waktu pagi ya. I have just eaten this morning. Gitu. I have already eaten this morning. Berarti kan kegiatannya emang masih saat sekarang, masih hari ini dan eh, belum selesai gitu ya seperti di masa lalu gitu. Nah, karena dalam waktu ruang lingkup saat ini. Jadi kamu hanya perlu pakai perfect tense ya untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi tapi masih dalam ruang lingkup waktu yang sekarang gitu. Itulah perbedaannya. And then I have to remind you, yes, that actually we have three verb ya. Kita punya tiga verb ya. Di mana di sini sudah saya beri beberapa contoh begitu ya. Sebenarnya bisa kalian search for by your own selves atau looking for by your own selves gitu banyak sekali. Ini hanya contohnya saja di mana dalam simple present tense kita pakai verb one, dalam simple past tense kita pakai verb two, dan dalam simple present perfect tense kita pakai verb three ya. Nah, ini hanya untuk memberikan insight ke kalian. Apa sih bab satu, bab dua, bab tiga bagi yang belum familiar begitu ya? Nah, ini adalah bab satu. Bab satu itu base form ya. Form awalnya atau real form ya, bentuk awal, bentuk realnya. Sebenarnya kalau was were itu bentuk formnya adalah be ya. Was were itu adalah bab duanya ya, and then verb tiganya adalah been. Ini beberapa kata kerja yang irregular ya. Kalau regular itu study, studied, studied, believe, believe, apa lagi? Recommend, recommended, recommended gitu ya. Ada id-nya di belakang gitu. Nah, kalau ini yang irregular berarti dia biasanya tidak beraturan. Ada bit, did, didn't. Ada become, became, become. Begin, began, began. Come, came, come. Cost, cost. Dig, dug, dug. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Drive, drove, driven. Nah, drink, drink, drunk. Sini juga sama ya. Rise, rose, risen. See, say, this, said. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Right, work, walken. Teach, tap, tap. Take, took, taken. Nah, ini sebenarnya Bis gitu banyak banget kalau dihafal ya. Actually, you don't have to remember those words ya. Yang penting kalian tuh harus sering aja pakai gitu. Kalau kalian sering pakai, kalau kalian sering baca, ya dibaca, sering baca aja itu bisa hafal kok. Berarti sering pakai ya kan. If you try to ya to read it and then you try to practice it itu pasti dengan sendirinya akan hafal sih kata kerja kedua, kata kerja ketiga daripada kosakata bahasa Inggris ini. Nah, untuk present perfect tense, kenapa saya kasih lihat ini? Karena kita akan menggunakan verb 3 dalam present perfect tense ya. You have to use this verb, the third verb ya. Nah, contohnya bagaimana? Present perfect tense ya. Sama halnya dengan kalimat dengan tenses sebelumnya. We have three sentences. Ada positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Nah, subjek ya. Ada have, ada has, ada kata kerja ketiga, objek, dan keterangan. Nah, kalau untuk present perfect tense ini rumusnya ada have and has, ada verb three. Verb three ya. Kalau untuk simple present kan pakainya verb one.
Present continuous juga verb one, tapi hanya ditambahkan ing dan juga to be di depannya. Tapi untuk perfect tense itu kita pakainya kata kerja ketiga. Berarti yang ini nanti dipakai ini ya, verb three itu ya. Dan untuk kalimat negatifnya ada subjek, tetap subjek di awal, ada auxiliary. Auxiliary itu kata kerja bantunya bukan to be ya, tapi bukan to be is MR lagi yang ada di present dan present continuous, tapi pakainya have sama has karena ini kalimat negatif, jadi dia ada notnya dan tetap pakai verb tiga ya, tidak berubah dari positif, negatif, dan interrogatif. Dan untuk kalimat tanyanya seperti biasa, kalian harus menaruh auxiliary di depan. As far as I know ya, pokoknya kalau untuk kalimat tanya itu selalu auxiliary ditaruh di depan. Have you, do you, does she, gitu, will you, ya, has she, gitu. Nah, itu tetap dipakai di depannya. Jadi setelah auxiliary verb ada subjek, tetap pakai verb tiga, objek dan keterangan. Contohnya, I have taken the book just now. I sebagai apa? Subjek. Have ini auxiliary daripada I, you, we, they itu pakai have, he, she, it pakai has. Kenapa pakai have? Ya karena subjeknya I. Taken dari mana kata kerja ketiga? Coba kalau kita cek di sini ada nggak? Take, took, taken. Is there? Kalau nggak ada, bisa kalian cek by your own selves ya. Mungkin tidak dimasukkan ke sini. Nah, ini dia nih. Take, took, taken. Berarti kita tetap pakai kata kerja ketiga ya. Nah, I have taken the book just now. Untuk kalimat negatifnya, I have not. Have-nya tinggal tambahkan not sesuai dengan rumus. You just follow the rules. Just follow the form. It's quite easy, insya Allah ya. And then verb three. Berarti kan kata kerja ketiga. The book just now. Kata keterangan waktunya biasanya just now. Already. Not yet. Ya untuk yang perfect tense. And then untuk kalimat interrogative, you just took this auxiliary have in front of the sentence. Have I taken the book just now? Dan ini adalah subjeknya gitu. Dan untuk kalimat untuk tenses, present perfect tense juga ada kalimat nominalnya ya, atau kalimat yang isinya terdiri dari adjective dan juga adverb begitu ya. Kayak saya sudah apa? Saya sudah kenyang. I have been satisfied. I have been full. Ya, saya sudah di sini. So, how do you say it? Ya, kalau misalnya mau ngomong kayak itu, saya sudah di sini. Gimana ngomongnya? Nah, and then you have this kalimat nominal ya. Positifnya ada subject, have, has been ya. Jadi ada penambahan to be, been, objek dan keterangannya. Subjek, have has, plus not, plus been. Dan kalimat tanyanya tinggal taruh have has-nya, subjek been, check plus keterangan. Let's check. Nah, ini dia. Experiences which begin in the past but are still in the course unfinished action ya. Intinya untuk present perfect tense itu emang actionnya belum selesai. Nah ini yang tadi saya katakan. He, she, it itu auxiliary-nya untuk di present perfect tense itu ada has. I, you, they itu ada have ya. Jadi jangan sampai salah. Bukan I has, you has. Tapi I have, you have, we have, they have. He, she, it has ya. Jangan sampai salah ini. Nah ini ya, have just finished. I sebagai subjek. I subjek. Ikutin rumus saja. Have has just finished. Bab 3. Maisa dia atau Tansa. She has worked for 5 years. Ya. I have not just finished my study at Latanza. She has not yet worked for 5 years. Have you just finished your study at Latanza? Has she worked for 5 years? Ya. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ikuti rumusnya aja tuh. Kalau rumusnya auxiliary verbnya di depan untuk kalimat interrogatif ya taruh di depan. Setelah auxiliary verb apa? Subjeknya apa you? Setelah you apa verb 3? Tetap pakai finished ya. Verb 3. Dan kalimat selanjutnya. Ini sama tadi irregular verb ya, eat, ate, eaten, try, try, tried, speak, spoke, spoken, sing, sup, sup, manage, 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 see, saw, sing, give, gave, given, and make, made. Nah,
Untuk kalimat yang nominal, tadi saya sudah bilang, kalau ada penambahan been ya, he, she, it kan auxiliary-nya has, ayu, ide itu have. Nah, untuk kalimat nominal yang menggunakan kata sifat dan juga keterangan harus ada been-nya. Saya sudah di sini. How you say it in English? I have been here. I have been angry. I have been diligent. She has been there. Dia sudah di sana. She has been there. Just she has been there this morning atau barusan saja ya. She has been already there. Dia barusan sudah di sono ya. Hmm. Positifnya negatif dan interrogatif. Subjek, ada auxiliary, tambahkan been, baru objeknya. Mr. Brown has been already in campus. Mr. Brown sudah di kampus. How you say it? Dosennya udah di kampus. How you say it? The lecture has been already in campus. Ya, the lecture has not been in campus. Dosennya nggak masuk atau tidak ada. Mr. Brown, the lecturer has not been in campus. Atau interrogative sentence-nya tinggal taruh has-nya di depan. Has the lecturer already been in campus? Dosennya udah datang belum ya? How you say it? Has the lecturer already been campus? Gitu ya. Jadi if you have already learned this, ya hopefully you can use it. Ya. Okay, so this is the exercise for present perfect tense. Yeah, don't forget to answer these multiple choices. Don't forget also to complete the essay, di mana sama ya seperti yang sebelumnya. You have to seek out or find out, looking for the conversations that have a present perfect tense, and then you have to create a dialogue that use present perfect tense, begitu ya. Jadi saya harap kalian bisa memahami ya untuk video ini ada dua pertemuan ya untuk pertemuan kedua dan juga pertemuan ketiga untuk materi tiga ya materinya ada tiga itu simple present tense, present perfect continuous dan present sorry eh, simple present, present continuous, and present perfect ya. Jadi untuk lebih detailnya bukunya sudah saya attach di Google Classroom, begitupun dengan beberapa video to make it more comprehend, to make you more comprehend. Nah, karena dalam video ini juga terbatas, you can explore by your own selves. Don't forget to explore yourselves by reading several books related to grammar and spoken discourse ya. Dan juga jangan lupa di eh, kerjakan tugasnya. Thank you so much for today. This is, nah di sini ada beberapa referensi yang bukunya ada beberapa yang sudah saya attach di Google Classroom dan juga ada beberapa link video yang bisa kalian visit ya supaya lebih detail gitu ya. Thank you so much. Let's close by Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.